sebuah lagu hanya satu notasi, maka tak ada nada yang sumbang. Jika sebuah lagu hanya satu notasi, maka tak akan ada hidup yang bergelombang. Segera bergegas tanpa batas, lembah dan gurun menantimu di sana. Segera bergegas tanpa batas, percaya sepenuh hati menanti jawabnya. Puisikan bayang gelap menantikan geram reda, bila mana dia datang, sedetik pun kembali pulang. Biarkan berterus terang hingga tenang. Puisikan semerbak hujan merangsang ingatan, menggantikan kelam. Puisikan semerbak hujan merangsang ingatan, menggantikan kelam. Na 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 Ini kami berada di tempat pelelangan ikan, tepatnya di Desa Puger Kulon. Tempat pelelangan ikan ini merupakan tempat pelelangan terbesar di Kabupaten Jember, yaitu di Kecamatan Puger. Tempat pelelangan ikan ini menyediakan ikan-ikan segar yang ada di sebelah sana, di tempatnya, dan ada ikan-ikan asin yang telah dikeringkan, dan ada terasi, yaitu ikan yang telah diolah, yang dibentuk menjadi sebuah padatan yang itu bisa digunakan sebagai sambal. Dan ada juga yang memproduksi kerupuk di sini, yaitu mempunyai ciri khas dengan tempat lain yang memiliki kandungan ikan yang lebih banyak daripada kerupuk-kerupuk lain. Kondisi penduduk di Desa Puger Kulon ini yaitu merupakan wilayah yang jauh dari pusat pendidikan,
di sini hanya terdapat satu SMP negeri, tepatnya di Desa Puger Kulon ini. Dan untuk SD yang sudah banyak, namun untuk jenjang-jenjang ke atasnya masih kurang, terutama SMA. Di sini SMA tidak ada SMA yang negeri, semua SMA masih swasta. Dan untuk siswa yang ingin bersekolah ke SMA negeri, melanjutkan jenjang pendidikannya SMK maupun SMA negeri, ia harus rela bersekolah di Kecamatan Balung maupun di kota Jembernya sendiri, SMA 1, SMA 2, SMA 3 maupun di Ambulu. Dan hanya itu yang menyediakan SMA negeri. Dan untuk jumlah pelayanan kesehatan, di sini ada sebuah rumah sakit yang cukup populer, lebih tepatnya di Jalan Raya sana, yaitu hanya satu-satunya itu merupakan rumah sakit yang untuk menampung dan menjamin kesehatan masyarakat Desa Puger. Dan di sana merupakan fokus dari pengobatan tentang kelalaian dan kecelakaan maupun pekerja-pekerja lain yang mengalami kecelakaan maupun sakit. Untuk jumlah penduduknya sendiri cukup seimbang antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 7.443 dan jumlah penduduk perempuan 7.287. Ini data menurut BPS. Jadi seks rasionya tidak begitu mencolok antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan. Dan jumlah sendiri yaitu 14.330 jumlah penduduk di Desa Puger Kulon ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Fikri Anugrahini dari Pendidikan Geografi kelas A. NIM saya 40. Nah, di sini saya sudah berada di wilayah pesisir Puger. Saya akan menjelaskan mengenai morfologi atau bentuk lahan. Morfologi sendiri disebabkan oleh proses geomorfologi. Nah, di mana di wilayah pesisir ini proses geomorfologinya dipengaruhi oleh geologi, iklim, biotik, oseanografi, dan salinalitas. Nah, di wilayah pesisir Puger ini bentuk lahannya terdapat dua macam, yaitu bentuk lahan marin dan yang kedua bentuk lahan karst. Bentuk lahan asal marin ini merupakan di mana aktivitas marin yang terutama terdapat abrasi, sedimentasi, dan juga pasang surut dan juga pembentukan terumbu karang. Nah, karakteristik di wilayah marin ini memiliki karakteristik yang dipengaruhi oleh proses deposisi material marin. Kondisi topografinya relatif landai dan mempunyai aktivitas gelombang dan ombak laut yang besar, sehingga proses deposisi material marin yang berlangsung di sini sangat intensif. Sedangkan bentuk lahan karst di sini khususnya memiliki bentuk-bentuk yang berbeda pada setiap topografi daerah. Nah, di daerah karst ini juga memiliki bukit-bukit dengan mayoritas jenis tanahnya berupa latosol dan atau tanah lempung yang memiliki kedalaman tanah yang minim. Kondisi tersebut ditambah oleh bentuk topografi yang berbukit menyebabkan kemampuan pertanian sedikit dan lahan sangat rawan terhadap ancaman proses erosi tanah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses geologi yang berada di daerah Puger. Daerah Puger ini berasal dari formasi karst Puger yang bagian atas berupa batu gamping hablur dan kalkarenit, bagian bawah berupa perselingan batu pasir tufan, tuf, dan batu gamping pasiran. Pada lahan karst terdiri dari batuan sedimen yang termasuk dalam kalam Miocen berumur 3,6 juta tahun yang lalu. Lahan karst sendiri dipengaruhi oleh gaya sesar dan adanya sinkline yang terjadi di daerah tersebut yang menunjukkan penunjaman di daerah tersebut. Di daerah lahan karst Puger terdapat batuan formasi Mandalika, yaitu lava endesit dan breksi. Penampang lahan di batuan Puger berbeda karena adanya tenaga dari dalam bumi yang disebut tenaga endogen. Struktur tektonik berupa rekahan yang telah mengalami pergeseran sehingga terjadi perpindahan antara bagian-bagian yang berada
berhadapan dengan arah yang sejajar dengan harapan. Retakan pada batuan yang belum bergerak atau bergeser dinamakan pekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi yang ada di daerah Puger Kulon ini. Lebih tepatnya di daerah tempat pelelangan ikan yang ada di daerah Puger Kulon. Jadi banyak sekali interaksi yang terjadi di sini. Entah itu antara nelayan dengan pengepul ikan dengan pedagang, atau pedagang ikan dengan pembeli atau warga-warga biasa seperti itu. Interaksinya berbagai macam, ada jual beli atau transaksi dan sebagainya. Untuk interaksi antar wilayah sendiri, antar daerah sendiri, jadi untuk sekarang, musim-musim sekarang, nelayan di daerah Puger Kulon ini banyak mendapatkan atau menghasilkan ikan, jenis ikan tenguru, yang mana di daerah Muncar itu sendiri sangat sedikit ikan tenguru. Jadi mereka, nelayan yang ada di Puger Kulon ini, mendistribusikan hasil ikannya ke daerah Muncar yang ada di Banyuwangi tersebut, seperti itu. Mengenai potensi-potensi, terutamanya pada potensi sosioekonomi, saat ini kita berada di Desa Puger Kulon. Kita dapat melihat dari kejauhan, daerah ini pada daerah pesisir menghasilkan produk-produk berupa perikanan. Sebelumnya saya telah bertanya kepada pedagang-pedagang kecil yang bernama Bapak Mulyono. Dia menjelaskan bahwa ia mendapatkan produk-produk ikan ini berdasar dari nelayan-nelayan yang semalaman melaut. Pada hari ini juga ikan yang paling banyak ditangkap ialah ikan-ikan lemuru. Ikan-ikan lemuru ini sangat diminati terutama pada pabrik-pabrik pengolahan ikan. Menurut keterangan beliau, ikan-ikan lemuru ini dapat dijadikan tepung ikan. Ikan lemuru ini juga sudah dipesan oleh pabrik-pabrik di Muncar, karena kan nelayan-nelayan di Muncar masih belum ada musim ikan lemuru. Ia menjelaskan bahwa harga untuk ikan lemuru berkisar antara 3.500 atau 5.000 rupiah per kilo. Dan juga kita dapat melihat di sebelah sini, para pedagang juga menjajalkan sebuah produk-produk ikan berupa terasi dan ikan-ikan kering dan produk lainnya. Dan kami juga mewawancarai beberapa nelayan yang menjelaskan bahwa hasil-hasil pada hari ini cukup bagus, terutama pada ikan lemuru. Sekarang saya ada di Puger Kulon. Ini lebih tepatnya lokasi pembuatan gamping nih Pak. Pembuatan gamping nih Pak. Pembuatan gamping. Nah, ini masih menggunakan manual, yaitu tanpa ada penyelepan. Jadi ya ini dengan cara membakar batunya dengan seperti pawon gitu. Itu asapnya di atas. Lihat. Pak, kalau boleh tahu gajinya berapa Pak di sini Pak? Per bulan atau gimana? Oh, borongan Pak. Ya, jadi sistem gaji pakai borong. Pakai teman sama. Berapa Pak biasanya Pak? 900 itu berapa hari Pak? Oh ya, berarti ini pembuatan batu kapur ini juga, pembuatan gamping ini juga memperhitungkan cuaca. Dan sekarang lagi musim hujan, mungkin proses pembuatannya lebih lama. Karena salah satunya faktornya kayunya ini mungkin bisa tidak kering.
basah. Jadi untuk pembakarannya menjadi terhambat. Ya, terkait tentang distribusi dari hasil pembakaran kapur ini, distribusinya dapat ditemukan di wilayah sekitar Jember, diantaranya Bondowoso, Situbondo, atau Banyuwangi. Nah, untuk kapur ini sangat berguna untuk bahan bangunan, terutama untuk cepat mengeringkan semen. Untuk kemasannya sudah cukup baik. Kemasannya sudah menarik karena sudah berplastik ya, jadi cukup aman untuk didistribusikan jarak jauh. Sementara itu untuk kapur-kapur ini dapat menjadi roda pertumbuhan bagi kota Jember dalam pembangunan hal-hal lain seperti fasilitas yang dibutuhkan. Jadi proses pembuatan kapur dari batu gamping ini dengan teknik manual, teknik yang masih sederhana ini dapat mengakibatkan polusi udara seperti yang kita lihat di atas sana. Guys, ini kita di Pantai Pancer. Pantai Pancer guys, pinggir pantai ini kita ketemu orang-orang. Ya, tadi kita ketemu dosen UGM guys, dosen Fakultas Geografi UGM. Bidang dia itu di penginderaan jauh. Ya, tadi itu minta tolong foto saya guys. Tiba-tiba tanya, dari mana mas? FKIP. Tuh, saya jawab FKIP. Terus jurusan apa? Bidang apa? Geografi. Katanya kok sama gitu loh. Ya, saya wawancarai guys ini. Ya. Dan katanya beliau itu melakukan survei bersama dekan dan kawan-kawannya, yaitu dosen-dosen lain dari Fakultas Geografi UGM. Mahasiswanya akan melakukan KKL ya tanggal di pertengahan bulan April. Dan kita Mereka KKL di Pantai Pancer ini maunya. Dan kita mau ke Jogja. kembali kan guys? Kembali. Kita hanya satu ke Jogja, mereka ke sini bulan April pertengahan ya. Katanya bapaknya kalau mau ikut ya nggak apa-apa, mungkin kita bisa ikut lah. Dan juga beliau bilang salam juga kepada dosen Pak Yagus. Ya, teman seangkatan Pak Yagus guys. Kita teman seangkatan guys. Anjay. Lama mati hubungan yang menyepisah tak masalah. Kau hanya merindu cari pelarian dari pengertian yang terbakar sinar. Mengapur berdebu kita semua gagal. Ambil sedikit tisu bersedihlah secukupnya.